Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku pengen nunjukin gimana sih cara membuat tutup akuarium ikan cana. Jadi kemarin kan ada insiden cana pulsra aku loncat. Nah, akhirnya aku bikin tutupnya kayak gini dan kemarin banyak banget yang minta tutorialnya. Seperti cara pembuatannya, prosesnya. Nah, kali ini aku mau tunjukin nih gimana cara bikin tutupnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan, pertama ada styrofoam atau gabus nih. Kemudian yang kedua ada kawat Mears grill full plastik warna hijau nih. Ini enak banget karena plastik ya, jadi lebih enak dipotong dan lebih lembut. Kemudian yang ketiga ada plastik nih, kantong plastik ya. Kemudian yang keempat ada nih, ini batunya bebas. Kemudian yang kelima nih ada gunting, kita pasti membutuhkan ini guys. Kemudian yang keenam ada nih, ini pisau atau cutter juga boleh sih sebenarnya. Kemudian yang ketujuh nih ada cable tease. Nah, ini warnanya bebas. Nah, kemudian yang kedelapan nih ada pulpen atau spidol juga boleh. Yang kesembilan ada penggaris, kurang lebih 30 cm cukup lah ya. Langkah pertama, kita ukur dulu nih seberapa besar ya gabus yang akan kita pakai. Jadi ini supaya ukuran antara tutupnya dengan akuariumnya itu pas. Jangan sampai terlalu besar sehingga memakan space, tapi jangan juga terlalu kecil ya sehingga malah ada celah untuk si cananya ini lompat. Nah, itu makanya harus diukur secara hati-hati ya. Jangan sampai ada celah bagi si ikan cana ini untuk kabur atau loncat. Setelah itu, dari gabus styrofoam yang udah kita ukur menggunakan penggaris tadi, nah sekarang waktunya kita potong sesuai ukurannya. Dan kita harus perhatikan garisnya itu secara seksama ya, jangan sampai melenceng ya. Karena kalau misalkan melenceng, misalkan jadi bengkok gitu kan, akhirnya malah ada celah lagi. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai melenceng dari garis yang udah kita buat. Kemudian setelah gabus styrofoamnya tadi dipotong sesuai ukuran tutup akuarium yang kita mau, nah sekarang kita menandain kira-kira bagian tengahnya itu seberapa sih. Jadi kan bagian tengah tadi ada kayak kawat Mears grill yang akan kita pasang. Nah, itu kamu maunya seberapa. Nah, ini aku tunjukin cara mengukurnya. Habis itu setelah kita tandain, nah itu kan ada garis-garis. Nah, waktunya kita potong guys, sesuai garisnya tersebut. Ingat sekali lagi ya, garisnya jangan sampai menceng ya, atau melenceng, meleset gitu, bengkok-bengkok. Nah, itu malah bikin celah lagi tuh di bagian tengahnya. Nah, itu pasti sangat-sangat berbahaya untuk ikan cananya. Ibarat ini adalah narapidana yang nggak bisa kita biarkan kabur guys. Jadi untuk memotongnya aku saranin hati-hati. Kalau misalkan cutter dirasa kurang tajam, bisa seperti aku ini, pisau yang geriginya itu ada kayak duri-durinya gitu. Nah, itu bisa banget supaya waktu motong itu lebih tajam guys. Selanjutnya, nah kita udah persiapkan kawat Mears grill full plastik. Nah, ini kenapa aku tempel seperti ini? Karena kita bakal nandain ya seberapa besar ukuran dari kawat yang harus kita potong. Jadi ini cara untuk menandainya sama juga, yaitu dengan menarik garis nih dengan menggunakan spidol atau pulpen. Tapi saran aku spidol ya, karena ini lebih gampang ya untuk
menandain gitu, karena spidol itu lebih tebal dibandingkan pulpen. Jadi kita tandain tuh dari kanan, depan, kiri, belakang. Nah itu kita garisin semua seperti ini guys. Jadi bener-bener nggak boleh kegeser-geser nih. Kalau udah tertanda, udah kelihatan nih guys, ada item-item nih. Jadi itu yang bakal kita pakai jadi acuan untuk kita motong di mana gitu. Jadi karena kita udah bikin garisnya dan garisnya itu udah menjadi acuan kita memotong, jadinya kita lebih mudah dan tentunya lebih akurat guys. Setelah itu kita tempelin lagi kayak gini dan kita tandain lagi menggunakan spidol. Tapi fungsi menandainya kita ini cukup di titik-titikin aja. Untuk apa sih titik-titik ini? Nah, jadi titiknya ini adalah tempat kita mencoblos si cable tease-nya nanti. Nah, jadi kita akan membuat si cable tease ini untuk mengikat si kawat mesh grill yang berwarna hijau ini. Jadi kalau nggak diikat kan pasti kemana-mana tuh ya kan. Jadi kita harus mengganjelnya atau mengikatnya gitu menggunakan cable tease yang udah aku tunjukin tadi ya. Terus kita siapin nih, ini aku pakai tusuk gigi dan kita menggunakan tusuk gigi ini sebagai pembuka jalan bagi cable tease supaya bisa masuk ya, karena ujung dari cable tease itu nggak tajam guys. Jadi harus kita padukan dengan istilahnya apa namanya tadi, tusuk gigi guys. Nah ini kayak gini kita tusukkan ya di bagian titik yang udah kita tandain guys. Nah ini bebas mau yang depan dulu, yang belakang, yang kiri, yang kanan ya. Pokoknya untuk menusuknya itu harus hati-hati, jangan sampai terlalu barbar, karena kalau terlalu barbar malah rusak guys nanti styrofoamnya ya. Jadi kayak menjahit aja gitu, pelan-pelan tusuknya ya, sampai cable tease-nya itu juga ikutan menerobos nembus si gabus styrofoamnya nih. Caranya sebenarnya gampang banget, cuman hati-hati ya supaya kawat mesh grillnya ini nggak kemana-mana. Karena kalau misalkan kemana-mana, waduh, ngerapiinnya sulit guys, karena kita harus benar-benar akurat ya. Jadi saran aku ketika si cable tease-nya ini udah nancep ya, udah menembus gitu, nah sebaiknya langsung diikat aja nih. Jadi kan pertama ditusuk gini, nah bersamaan dengan tusuk gigi, kemudian nih ketika udah nembus, nah itu sekalian diikatkan aja si cable tease-nya guys. Nah jadi supaya si kawat mesh grillnya ini keburu untuk nggak kemana-mana gitu. Jadi kita benar-benar mengunci si kawatnya ini.
selanjutnya, nah kita potong si istilahnya apa ya, ujung dari kabel tis ini, karena pasti mengganggu ya kalau ada kayak tali-talinya gitu yang menjadi sisa dari ikatan kabel tis. Nah ini kita potongin cukup pakai gunting aja. Nah seperti yang aku bilang kan, gunting ini sangat berguna waktu kita membuat, mulai dari motong tadi ada apa namanya kawat mesh grill, kemudian memotong kabel tis ini. Jadi usahakan sediakan gunting ya. Nah untuk guntingnya jangan sampai terlalu mepet ya sama bagian ikatannya itu guys, karena takutnya malah copot ya nanti. Yang penting secukupnya aja guys. Habis itu kita siapin pemberat nih. Caranya gampang, kita sediain kantong plastik tadi dan kita pilih satu batu untuk dimasukkan. Nah jadi masing-masing plastik isinya batu, jadi cukup satu aja. Sebenarnya kalau misalkan banyak juga nggak perlu banyak-banyak sih, selama dirasa batunya ini cukup berat untuk mengganjal si tutupnya nanti. Jadi kalau misalkan batunya satu tapi kurang ringan ya tolong ditambah lagi, pokoknya kurang lebih segini ya. Jadi untuk beratnya disesuaikan aja, dan jangan lupa diikat guys, supaya kalau misalkan nggak diikat, waduh batunya bisa jatuh guys nanti. Setelah itu kita posisikan atau taruh batu beserta plastiknya tadi dari ujung ke ujung ya, mulai dari pojok kanan, pojok kiri ya, sehingga membentuk 4 satu kesatuan kayak gini ya, masing-masing di ujung. Dan kita bakal apain si plastiknya ini. Jadi kita lubangin ya bagian sampingnya ini supaya bisa kita ikat dengan kabel tis nih. Caranya kayak gini ya, tusuk kayak tadi waktu kita nusuk si styrofoam, tapi yang kita tusuk ini sekarang adalah plastik. Nah untuk apa? Untuk cantolan, supaya batunya ini nggak kemana-mana, geser-geser atau bahkan jatuh guys. Jadi mungkin buat kamu yang tadi bingung ya, bertanya-tanya kenapa harus pakai plastik ya. Nah jadi aku pakai plastik ini supaya bisa diikatkan dengan kabel tis. Berbeda kalau misalkan hanya kita kasih batu doang, waduh yang mau diikatkan apa bro gitu. Jadi kita menggunakan atau mengakalinya dengan memakai plastik. Jadi plastik ini sebagai pembungkus sekaligus juga media pengikat. Kita ikat. Nah sekarang waktunya kita namain setiap sisinya nih, mulai dari depan ya. Jadi kita tulis aja depan, terus ini juga ditulis depan. Kenapa aku tulis kayak gini? Karena supaya pastikan ini kita tadi udah ngukur nih, yang mana depan, yang mana belakang, yang mana samping. Nah setiap akuarium bisa jadi ukurannya berbeda-beda, jadi aku saranin dikasih istilahnya apa, nama ya, nama setiap sisinya. Takutnya ketuker guys, karena kalau ketuker ya pasti yang kita ukur beda dong antara depan belakang, apalagi ini bentuknya persegi ya, jadi agak sulit gitu. Kalau kita coba angkat nih guys, sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat, cuma memang harus hati-hati ya, karena bahannya ini styrofoam, jadi takutnya kayak cuklek ya, cuklek itu patah takutnya. Nah jadi harus hati-hati guys ya ketika kita mengangkat.
Nah guys, jadi ini hasilnya cukup rapat sehingga tidak ada celah bagi ikan cana untuk kabur guys. Dan ini pas banget karena ada batu sehingga jadi lebih kuat. Selain itu di tengahnya ini kawat karena supaya si cahayanya ini bisa masuk ke dalam akuarium. Jadi ketika kita lihat ikan cananya bisa jadi lebih estetik dan lebih enak dipandang tentunya. Nih, jadi untuk pembuatannya sebenarnya sangat mudah ya. Nih, aku sampai bikin 2 loh guys. Saking gampangnya nih. Nah, jadi itu dia guys. Kita udah membuat tutup akuarium untuk ikan cana. Sehingga ikan cananya ini nggak ada celah untuk kabur. Ya memang sih ada plus minusnya di setiap bahan. Jadi mungkin buat kamu yang pengen ngasih saran boleh banget. Kalau misalkan kamu pengen request ya, kira-kira kita bikin tutorial apa lagi, boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.